Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Nurfia Yulianti, NIM 17141048, kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS mengenai MK Manajemen Perbankan. Yang pertama, bagaimana sih Undang-Undang Perbankan dan apa pengertian perbankan? Nah, kita langsung jawab. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bahwasannya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian tertera juga pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwasannya perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berdasarkan dengan prinsip syariah Islam. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa sih peran BI terhadap pemerintah? Peran BI terhadap pemerintah yang saya ketahui yaitu ada 7. Yang pertama, BI bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman dari luar negeri, kemudian menata usahakan serta menyelesaikan tagihan atau kewajiban pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat atau mengundang BI dalam sidang kabinet tentang ekonomi, perbankan, dan keuangan yang mengenai tugas BI atau kewenangan BI. Kemudian yang keempat, BI memberikan pendapat atau pertimbangan mengenai RAPBN atau kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas BI atau wewenang BI. Kemudian yang kelima, pemerintah dalam menerbitkan surat-surat utang negara harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Kemudian yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu BI dilarang untuk memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa sih kegiatan bank? Kegiatan bank sama halnya dengan fungsi bank. Ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau kita sebut dengan funding. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat atau kita sebut dengan lending. Dan yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service. Nah, menghimpun dana dari masyarakat atau funding ini yaitu berupa simpanan giro, simpanan deposit, simpanan tabungan. Kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat atau kita sebut lending ini yaitu berupa kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian dalam jasa-jasa keuangan lainnya atau servis ini, perbankan juga bisa menerima setoran-setoran berupa pembayaran pajak, listrik, air, bahkan pembayaran kuliah. Kemudian perbankan juga bisa membayar berupa pembayaran dividen, pembayaran gaji, honorer, pensiun, pembayaran bonus atau hadiah. Kemudian dalam pasar modul, perbankan juga bisa menjadi penanggung, wali amanat, kemudian perantara perdagangan efek, dan lainnya. Selain itu juga perbankan bisa menerima jasa-jasa berupa transfer antara bank, kemudian bank card, kemudian bank notes atau kita sebut dengan falas, dan masih banyak jenis pembayaran-pembayaran lainnya. Untuk nomor 4, bagaimana sih imbas COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya pada perbankan di Indonesia? Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa agar virus ini segera berakhir di semua negara yang terkena virus ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, akibat virus ini, pemerintah mewajibkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan social distancing atau tetap tinggal di rumah, menjauhi dari kerumunan atau keramaian. Akibatnya, sebagian usaha kecil maupun menengah, sektor UMKM, travel, perhotelan, pabrik terdampak virus negatif ini.
karena tingkat pendapatan yang semakin menurun, banyak kredit perbankan yang kemudian ikut-ikutan terseret karena gagal bayar dari nasabah-nasabahnya. Maka, perbankan harus menjaga tingkat kredit bermasalah karena dapat menghambat terhadap pertumbuhan laba. Kemudian, sudah benarkah kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah yang meliburkan 1 tahun bebas bayar kredit atau angsuran bagi usaha mikro atau para mitra Gojek online membuat lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank atau kita sebut dengan leasing akan terkena dampak dari kebijakan ini. Antara lain, satu, laba perusahaan menurun, dan kedua, skema pembayaran akan terjadi reschedule atau tinjauan ulang sampai waktu 1 tahun dan terjadi penumpukan kredit penangguhan yang bisa dikategorikan gagal bayar. Kemudian, bagaimanakah manajemen bank untuk menanggulangi ini? Satu, berdasarkan pidato yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, bahwasannya terdapat keringanan terhadap pelaku usaha dengan plafon kurang dari 10 miliar terhadap hal tersebut. Manajemen perbankan masih menunggu arahan dari OJK untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua, agar setiap cabang atau unit lebih intens berkomunikasi dengan setiap debitur dan menekankan bahwa pembayaran kewajiban untuk dibayarkan tepat waktu. Dan yang terakhir, apabila terdapat debitur yang memohon untuk penundaan pembayaran, dapat diajukan ke cabang atau unit, tetapi tentunya harus dengan selektif direview oleh masing-masing cabang atau unit. Apakah memang butuh diberikan atau hanya memberikan kesempatan saja? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.